Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, pada subuh ini kita akan mengkaji surah Al-Mulk dari ayat 1 sampailah ayat yang ke-30. Kalau kita jelaskan setiap pertemuan 5 ayat, maka insya Allah 7 bulan tamat. Udah sampailah bulan puasa itu kan. Sekarang bulan Safar ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, pas Ramadan itu. Ya, waktu itu terlalu cepat ya. Ini sebentar lagi Rabiul Awal, Maulid Nabi orang. Sudah Maulid Nabi, Isra Mi'raj pula. Udah Isra Mi'raj tentu puasa. Jadi betul kata orang, kalau kita ini sebenarnya sedang berada dalam antrian panjang menuju kematian. Cuman antriannya ini tidak beraturan. Kalau antriannya mengikut umur, tentu yang tua dulu meninggal pada yang muda. Tapi ini antriannya acak. Kalau dalam istilah penelitian, samplingnya itu acak itu. Bisa random ya, betul. Bisa yang tua dulu, bisa yang muda dulu. Kalau berdasarkan yang sakit, tentu yang sakit dulu pada yang sehat. Tapi kenyataannya kadang tidak sakit pun mati juga. Jadi kita sedang mengarah ke situ, dan dia random, dia acak gitu. Sehingga siapa saja bisa saling mendahului. Dan kematian itu tidak seperti biskota. Kalau ketika saya kuliah di Padang dulu, sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Tapi kalau kematian enggak. Kalau tiba waktunya berangkat. La yastakhiruna sa'ah wala yastaqdim. Tidak bisa dimajukan sesaat dan tidak pula bisa diundurkan sesaat. Jadi insya Allah kita coba, bapak-bapak yang punya handphone Android bisa menginstall Al-Quran dan bisa mengikuti pengajian kita dengan handphone masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, maha agung Allah. Siapa Allah itu? Alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya lah segala kekerajaan, segala sesuatu. Jadi maha suci Allah yang menguasai segala sesuatu, atau biyadihil mulk, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki keagungan. Kalau diartikan secara letterlek, biyadihi, dan di tangannya lah al-mulk, kekuasaan, keagungan. Kalau diartikan dengan bahasa yang mudah, yang menguasai kerajaan, yang menguasai semua urusan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, di dunia ini banyak kerajaan, banyak pemerintahan, tapi Allah lah yang menguasai semua kerajaan itu. Allah lah yang menguasai semua kekuasaan itu. Dan kekuasaan Allah tidak berawal. Karena kekuasaannya tidak berawal, kekuasaannya juga tidak berakhir. Ini jemaah masjid kita dulu petinggi PLN ini, merintis karirnya dari bawah. Apakah ketika masuk PLN beliau langsung jadi petinggi? Tidak juga. Jadi kroco-kroco juga dulu, disuruh-suruh orang gitu. Karena prestasi bagus, bekerja bagus, naik. Dari staf jadi kasih, jadi kabak, dan seterusnya. Pertanyaannya, begitu sampai di puncak karirnya, apakah bisa naik ke atas lagi? Tidak bisa. Mau tidak mau turun ke bawah. Itu yang dalam bahasa kita disebut dengan pensiun. Pensiun itu bahasa Belanda rupanya. Kalau bahasa Inggrisnya retire. Bahasa kita ini kan tidak ada yang murni bahasa kita. Korting itu bahasa Belanda, korting. Kalau bahasa Inggrisnya diskon. Sekarang orang banyak nyebut diskon, tapi kalau dulu banyak nyebut korting. Ya, bahasa Belanda rupanya itu, korting. Meja, bahasa Portugis. Botol, bahasa Belanda. Mic, bahasa Inggris. Baju, bahasa Portugis. Koran, bahasa Belanda. Tante, bahasa sana semua itu. Kursi, bahasa Inggris. Ya. Mungkin yang betul-betul bahasa Indonesia si Buyo Ngatai, si Upia Banon, Bambang, Ucok, Upi, Butet. Itulah bahasa Belanda, bahasa Indonesia itu. Yang lainnya kita ini menceplak semua dari bahasa asing gitu. Jadi begitu beliau sampai ke puncaknya, mau tidak mau umur pun sudah mulai 50-an lebih. Turunlah satu-satu ke bawah. Pensiun. Begitu pensiun, kalau orang baik-baik macam mereka berdua ini balik ke masyarakat, tidak ada masalah itu, enjoy. Tapi bagi orang yang tidak pandai bermasyarakat, terkenalah penyakit yang disebut dengan power syndrome. Post power syndrome. Wah, itu bahaya itu. Dia sudah tidak lagi pejabat, tapi menganggap dirinya pejabat. Akhirnya istri dianggapnya staf. Wah,
Itu yang bahaya itu, marah-marah saja di rumah itu. Tapi bagi orang yang pandai bermasyarakat, yang pandai bergaul, ke masjid, ke masyarakat, ya tidak ada masalah itu. Bahkan dia bisa menikmati pensiunnya itu dengan kebahagiaan itu. Karena dia baik, diangkat orang jadi ketua masjid. Karena dia bagus, diangkat orang jadi kepala daerah tingkat 5, ketua RT, kan itu masalahnya kan. Jadi Allah itu pemilik semua kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang bisa di luar kekuasaan Allah. Tidak ada itu. Kekuasaan manusia berawal dan berakhir. Sehebat apapun Fir'aun, kekuasaannya berawal dan pasti berakhir. Dulu di Yunani ada namanya Julius Caesar, hebat, tapi jatuh juga. Ada lagi yang disebut dengan The Great Alexander, Alexander yang agung, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Iskandar Zulkarnain. Akhirnya habis juga. Di dunia modern ada yang dikenal dengan Napoleon Bonaparte, yang sekarang bermasalah pula itu kan. Itu Napoleon Prancis dengan Napoleon Sumatera Selatan. Jadi itu Napoleon itu luar biasa hebatnya itu. Tapi akhirnya jatuh juga. Dia yang meneriakkan demokrasi akhirnya jadi diktator. Ada lagi yang kita kenal dengan Hitler, satu Eropa dikuasainya, akhirnya habis juga. Di Italia ada Mussolini, habis juga. Jadi kekuasaan itu tidak abadi. Yang abadi itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia itu atas segala sesuatu berkuasa. Ada orang yang sakit bertahun-tahun bisa sehat. Ada orang yang sehat sekali sakit langsung meninggal. Ada menurut akal kita tidak mungkin, tapi terjadi. Menurut kita sangat mungkin, tapi gagal. Ada dokter cerita dengan saya, dokter bedah di Malaysia itu, bedah jantung itu. Dia cerita dengan saya, dokter itulah yang seharusnya orang yang paling dulu beriman. Kenapa? Ketika dia membedah itu, ditengoknya lah otot, ditengoknya tisu, ditengoknya saraf. Wah, tidak mungkin manusia mampu membuat seperti itu. Tidak mungkin. Canggih. Anatomi manusia itu luar biasa canggihnya itu. Kadang-kadang katanya, ketika kita mau membedah, kita tengok hasil lab, everything is okay. This is small matter. Ada masalah ini. Begitu selesai kita operasi, pasien itu meninggal dunia. Padahal menurut ukuran lab, laboratorium, semuanya normal-normal saja. Ada pernah saya menangani pasien, katanya kemungkinan hidupnya cuma 30% katanya. 50% aja payah, ini 30%. Tapi karena saya dokter, kewajiban saya untuk menyelesaikan tugas operasi besar jantung hampir 11 jam. Rupanya kita ada ruangan, kalau kita mau nengok bisa itu pakai TV itu. Tapi tidak sanggup kita nengoknya itu. Ini digergaji dulu, dibelah macam-macam kan. Terkecuali tukang ikan lah, kalau tukang ikan dia biasa buat macam itu kan. Tapi kalau kita berat itu. Jadi katanya 30% kemungkinan hidup itu. Dia pun udah pasrah. Udahlah, yang penting kewajiban sebagai dokter kita buat. Dibelah, dia apa semua pasang. Sehat. Itu sehat. Ternyata hidup dan mati pasien itu bukan di tangan dokter.
Hidup dan mati pasien itu di tangan Allah. Saya pernah ceritakan itu. Ada adik sepupu saya kena kanker payudara. Dioperasi, di apa semua, kimo, oke. Cuman kata dokter 5 tahun harus kontrol setiap bulan. Makan jaga 5 tahun itu. Sebab masa apanya itu 5 tahun. Tiap bulan kontrol. Untuk tahun pertama udah itu bisa 3 bulan sekali terus gitu. Yang penting selama 5 tahun. Tahun yang lalu saya coba telepon, bagaimana keadaan? Sehat bang. Masih terus kontrol, masih ke dokter onkologi, iya. Tapi dokternya udah tukar sekarang katanya. Kenapa? Dokter onkologi, dokter kanker yang merawat saya itu sekarang dirawat di Australia karena sakit kanker. Coba pikir. Lucu, dokter kanker sakit kanker itu macam mana itu? Kena kanker usus, colon cancer dia. Karena dia punya duit, dia pergi ke Australia. Jadi aneh sebetulnya, tapi itulah kenyataan. Sebab manusia tidak berkuasa kepada dirinya sendiri. Ada kekuasaan yang lebih besar yang kita kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita sering merasakan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari rantau, yang dari kampung merantau ke Pekanbaru. Mula-mula sampai di sini hidup sangat sederhana. Ada beberapa helai baju, beberapa helai celana, ada kain sarung. Mulailah bergulat dengan waktu mencari rezeki di Pekanbaru. Jadi kontraktor, di mana-mana tinggal ngontrak. Bisa punya tanah, bisa punya rumah. Kadang-kadang banyak yang berhasil. Lalu pertanyaannya, pernah enggak kita bermimpi bisa hidup seperti hari ini? Banyak yang enggak pernah bermimpi. Di kampung enggak punya apa-apa, sekarang udah punya mobil. Di kampung enggak punya apa-apa, sekarang sudah punya rumah. Enggak pernah kita bayangkan. Lalu siapa yang menentukan sebetulnya? Allah. Kenapa demikian? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita teruskan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dan hidup. Pertanyaannya, mati dan hidup itu masih berlangsung tidak? Masih. Kalau masih berlangsung kematian dan kehidupan, berarti yang mematikan dan yang menghidupkan juga masih ada. Kalau yang mematikan dan yang menghidupkan tidak ada, bermakna kematian dan kehidupan pun sudah tidak ada. Siapa yang memberi ceramah? Ustadz. Kalau ustadz sudah tidak ada lagi orang berceramah? Tidak ada. Ini kadang-kadang yang tidak dipahami. Tapi sebetulnya bukan tidak dipahami, tapi seperti sensasi jadinya. Ketika orang menyatakan di dalam Quran itu tidak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu ada. Nah, di situ. Bahasa Quran itu tidak seperti bahasa anak TK. Ini Budi, ini Bapak Budi, Bapak Budi di kantor, Ibu Budi di rumah, bukan begitu. Bahasa Quran itu karya Allah. Alun tekile Allah takalam. Samar mangkoinyo nyato. Jadi dia seakan-akan samar, tapi dia nyata. Dia bukan bahasa-bahasa langsung, tapi bahasa yang penuh dengan keindahan. Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, langit dan bumi itu ada tak? Ya ada.
Kalau langit dan bumi ada, berarti Tuhan yang menciptakannya tetap ada. Ya. Langit dan bumi ini masih teratur enggak jalannya? Masih. Kalau langit dan bumi masih teratur jalannya, berarti ada yang mengatur. Itulah Allah. Kita bisa membedakan rumah yang berpenghuni dengan yang rumah tidak berpenghuni apa? Rumah yang berpenghuni itu lebih bersih, rapi, teratur. Kalau rumah tidak berpenghuni, kusam, menunggu saat-saat hancurnya saja lagi. Alam semesta ini masih teratur enggak? Matahari masih terbit di pagi hari, masih terbenam di sore hari atau tidak? Masih ada siang enggak? Masih ada malam enggak? Masih. Kalau gitu, si pengaturnya masih ada. Itulah Allah. Karena dia menciptakan alam semesta masih ada, alam semesta teratur, maka dia pasti ada yang menciptakan, dan dia pasti ada yang mengatur, dan yang mengatur serta menciptakan itu pasti bersifat abadi. Kan luar biasa itu alam itu. Maka dalam istilah Minangkabau itu, alam tak kambang jadi guru. Kenapa? Kalau menurut ahli-ahli filsafat, tidak pun perlu ada nabi, dengan akal yang lurus manusia itu akan sampai juga kepada Tuhan. Sayangnya manusia tidak akan tahu secara detail apa yang harus dilakukannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu perlu ada Rasul yang menjelaskan kepada manusia yang hanya tahu secara global. Kan banyak para ahli-ahli filsafat, baik di Yunani, di Romawi, di mana-mana itu, yang sampai kepada Tuhan banyak, tapi dia tidak sampai kepada hakikat dari Tuhan. Untuk diapakan Tuhan itu? Nah, itu tidak sampai. Kenapa? Karena keterbatasan akalnya. Di samping maka diperlukan sesuatu yang bisa membimbing akal agar tidak tersesat. Apa itu? Itulah wahyu. Itulah fungsi wahyu. Jadi Quran itu tidak menyebutkan directly langsung, tapi menyebutkan ada kalanya dengan metaforis, ada kalanya dengan bahasa yang jauh lebih indah, sehingga pemahaman manusia tentang keberadaan Tuhan itu sangat dalam. Luar biasa alam semesta ini. Ada siang, ada malam. Dan kita belum pernah menemukan terbalik. Waktu siang seharusnya malam, waktu malam seharusnya siang, tidak ada itu. Kalau siang saja dibikin Tuhan, mau bilang apa kita? Atau malam saja dibikin, mau bilang apa kita? Kalau dibikinnya siang semua, oh kasihan manusia. Khususnya pengantin baru, tidak malam-malam hari acara itu. Kalau malam terus, wah, tukang jual es bangkrut semua itu. Teratur, karena masih ada yang mengaturnya. Itulah Allah. Jadi Al-Quran bukan buku fisika yang bicara langsung-langsung. Walaupun dasar-dasar fisika itu ada dalam Al-Quran, tapi dia kitab suci yang maha sempurna, yang kalimat-kalimatnya penuh dengan makna. Jadi Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian. Ya, mati itu ada. Bahkan sebelum kita hidup, kita mati dulu. Ketika pertemuan antara sel telur dan ovum, sperma dan sel telur, sperma dan ovum, kita belum lagi hidup seperti manusia biasa, bersatu menjadi darah, daging, terus begitu. Beberapa bulan baru ditiupkan ruh, baru hidup kita. Hidup dalam arti kata yang sesungguhnya. Tapi sebetulnya darah ini pun hidup juga gitu. Saya pernah tengok itu di komputer itu, darah itu rupanya bergerak-gerak begitu. Luar biasa itu.
Tapi ketika yang hidup, yang betul-betul hidup itu ketika jasad kita menerima ruh. Jadi Allah khalaqal mauta, diciptakannya kematian, wal hayata, diciptakannya kehidupan. Allah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Untuk apa sebetulnya Allah menghidupkan kita? Dan untuk apa sungguhnya Allah mematikan kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi hidup ini sesungguhnya adalah ujian. Ujiannya. Siapa di antara kita yang baik, siapa di antara kita yang tidak baik. Ujian ini semuanya itu. Maka agar kita tidak gagal dalam ujian, bersungguh-sungguhlah dalam kehidupan. Ujian ini. Ada kalanya orang diuji dengan kemiskinan. Sabar nggak dia dengan kemiskinan itu? Banyak yang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Diuji itu. Kita diuji. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Takut tidak punya anak. Sudah punya anak, takut pula anak kita tidak jadi orang. Sudah jadi orang, takut lagi, takut terus itu. Ingin jadi pemimpin, sudah jadi pemimpin, takut diambil alih orang kepemimpinan itu. Wah. Sehingga stres. Akhirnya kepingin menjadi penguasa abadi, mustahil. Mustahil. Sebab faktor umur mempengaruhi. Orang yang bisa Perdana Menteri umur 92 tahun itu cuman Mahathir Muhammad itu. 92 sampai 94 jadi Perdana Menteri. Nggak pikun-pikun. Padahal umur sudah 94. Sementara bapak-bapak di masjid ini 49 sudah pikun macam acara. Itu jarang orang yang seperti itu. Tapi akan jatuh juga, akan jatuh juga. Jadi hidup ini cobaan. Hidup ini ujian. Ketika kita kaya, apakah kekayaan itu kita gunakan untuk yang betul? Ketika kita berkuasa, apakah kekuasaan itu kita laksanakan dengan penuh kebaikan? Ketika kita miskin, apakah kemiskinan itu membuat kita istiqomah? Atau justru kemiskinan menjadi alasan untuk kita berbuat dosa? Kita gunakan falsafah, pado becakak juga galang-galang, elok becakak je urang. Tak bisa. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Takut kalau miskin, takut kalau tidak bisa hidup lagi. Wa naqsim minal amwal, bangkrut. Masa-masa pandemi 2 tahun ini kan banyak orang yang bangkrut ini. Bangkrut. Sekarang sudah mulailah hidup kembali karena orang udah stres juga. Saya tanya-tanya dengan pedagang itu, kenapa mak pedagang juga Ustadz apa pak? Yalah, kalau kena corona paling 3% yang mati, tapi kalau tidak makan 1 orang mati gitu. Ya betul juga saya pikirkan. Jadi wa naqsim minal amwal wal anfus, kematian. Suami istri yang kita cintai meninggal dunia. Istri suami yang kita cintai dipanggil Allah. Suami istri anak-anak kadang-kadang yang kita harapkan dialah yang memandikan jenazah kita, kita pula memandikan jenazah dia. Begitulah seterusnya, begitulah seterusnya. Jadi pasti diuji itu. Wassamarat, gagal panen. Bukan hanya gagal panen di sini, maksudnya apa yang kita rencanakan tidak seperti yang kenyataan. Awak menggaleh berharap untung 30%,
kiranya rugi 10% itu samar biasa itu. Begitulah kehidupan. Tapi wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu sabar? Orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Dulu di Sumatera Barat itu ada ulama besar, Syekh Abdul Latif namanya. Itu lucu itu. Dia sama sekolah ke Mekah dengan ayahnya Hamka, ulama besar, tapi tidak mau berceramah, tidak mau. Kerjanya menjaga marwah, menjaga harga diri para ulama. Ilmunya dalam karena dia juga murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berbelas tahun juga di Mekah, tidak mau berceramah itu. Tinggal di Padang. Tinggal di Padang. Dibukanya kedai kain, kedai baju. Lalu maju kedainya itu. Barang-barangnya datang dari Arab, dari mana-mana, dari India. Memang pedagang hebat. Maka setiap 6 bulan itu kerjanya membagi-bagikan baju-baju yang terbaik, jubah-jubah yang terbaik untuk para ulama-ulama besar di Sumatera Barat. Ketika ditanya orang kenapa, ulama itu harga diri kita. Kalau gara-gara bajunya orang melecehkan ulama, bukan hanya dia yang malu, kita yang malu. Dalam kekuasaan Belanda terbakar tokonya, bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Kalau orang lain pasti gila menurut orang, dia senyum saja. Tanya orang, kenapa senyum? Ya harta ini milik Allah. Kalau Allah mau mengambil, ya kita tidak bisa buat apa-apa. Ketika keadaan agak stabil, dia berdagang balik, maju balik. Wah, itulah pasang surut kehidupan manusia. Tapi dia tidak pernah putus asa. La tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu tujuannya apa? Agar menguji kita. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Karena manusia itu tergantung pada amalnya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bahkan Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak manfaat kita di tengah-tengah masyarakat, itu menandakan semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah. Sehingga kalau kita tidak ada, orang merasa kehilangan. Pak Suwarno udah nggak ada lagi. Wah, memang betul, nggak ada pengajian lagi di Masjid Ad-Dia itu. Wah, itu. Artinya kita ada itu dirasakan orang. Begitu kita tidak ada, orang kehilangan. Jangan sempat keberadaan kita itu justru membuat orang marah. Kan ada orang itu kan, si anu meninggal, astagfirullah, hilanglah cahaya di kampung awak. Ada orang, si anu meninggal, Mbak Aki ini baru meninggal. Wah, itu seharusnya dari dulu-dulu lainnya meninggal itu. Inyo kan cando mentimun bungkua, masuk goni lai tapi dia hitung indah. Itu masih lumayan, masih bisa dimakan mintimun bungkua. Tapi kalau dibilang orang, inyo cando daun jelatang itu. Nah, di mana dong begata juga. Jadi jadilah orang yang senantiasa memberikan kesejukan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan menjadi laknat bagi sekalian alam. Maka di dunia tasawuf, ya, di dunianya orang tua saya itu
itu ahli Bilal ya, ahli azan, muazzin, di mana-mana hobi azan itu. Di dunia tasawuf itu puncak dari kesufian ketika seorang sufi bertemu dengan Nabi Khidir. Sebab menurut pemahaman orang-orang sufi ada 3 nabi itu ya yang belum meninggal itu kan. Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Nabi apa yang pernah di surga itu Idris ya. Ada beberapa nabi, ada 5 yang bilang, ada yang bilang 3, wallahu alam lah. Jadi di buku-buku tafsir yang terjadi perdebatan itu tentang Nabi Khidir, seperti juga Nabi Isa ya. Nabi Isa itu diangkat ke langit, wa ilaihi rajiun. Sebagian menyatakan meninggal tapi akan dihidupkan kembali, sebagian lagi menyatakan tidak, dia diangkatkan ke langit di satu tempat dan nanti dia akan turun kembali ya. Yang terjadi perdebatan itu Nabi Khidir, apakah Nabi Khidir itu masih hidup atau tidak. Oh, itu perdebatannya banyak. Tapi Hamka memberikan jalan tengah. Kata Hamka, setiap yang bernyawa itu pasti meninggal. Bagi dia Nabi Khidir sudah meninggal, tapi Khidir itu tetap abadi. Bingung juga kita, apa maksud Nabi Khidir dan Khidir. Dalam tafsirnya Hamka menyatakan begini, Khidir itu bukan nama tapi gelar. Sama dengan Fir'aun itu nama tapi akhirnya menjadi gelar. Maksudnya apa itu? Khidir itu berasal dari kata-kata hadrun. Ahdar artinya hijau. Ada yang menyatakan begini, kenapa Nabi Khidir itu dikatakan Nabi Khidir? Sebab dalam Quran tidak disebutkan namanya. Konon kabarnya, setiap dia berjalan di padang pasir, tanah gersang yang dipijaknya itu berubah menjadi rumput yang hijau, sehingga binatang-binatang pun memakan rumput tadi. Karena setiap dia berjalan di tanah yang gersang, tanah itu berubah menjadi hijau. Bahasa Arabnya hijau itu ahdar, hadrun. Maka disebutlah dia dengan Khidir, yang menghijaukan ya. Tapi kata Hamka, itu bahasa kiasan, bahasa metaforis. Maksud hijau di sini bukan hijau, tapi keamanan, ketentraman. Sebab keamanan dan ketentraman itu dalam bahasa Arab selalu disebutkan dengan kehijauan. Artinya apa? Nabi Khidir itu dimanapun dia berada, dia pasti menyelesaikan masalah. Dia pasti membuat orang bahagia. Ndak ada kuswi nandak kasalasai, ndak ada karuah nandak kajani. Di inyolah menyelesaikan kuswi, inyolah menjanihan ayah. Maka disebut dengan hadrun, ahdar, Khidir. Kalau dalam bahasa Pariaman dikatakan he is problem solver, not problem maker. He is part of solution, not part of problem. Wah, gitu. Jadi disebut dengan Nabi Khidir karena dia selalu menjadi pencerah, penyinar, selalu merangkul, selalu membahagiakan. Maka disebut dengan Khidir itu. Jadi kata Hamka, Nabi Khidir sudah meninggal. Karena setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi Khidir itu tetap ada sampai hari kiamat. Ada pribadi-pribadi yang memang selalu menenteramkan, selalu membahagiakan. Lalu dibilang oleh Hamka, kalau saya punya masalah, kadang-kadang saya tanya dengan kawan-kawan saya yang profesor-profesor di perguruan tinggi.
Semakin dijelaskannya semakin tidak jelas di otak saya. Tapi kadang-kadang saya balik kampung, jumpa dengan adik ayah saya, Syekh Yusuf Amrullah, yang sudah bertahun-tahun buta, nggak pernah kemana-mana, di kampung saja. Setelah tamat dari Mekah, dia balik ke Maninjau, di kampung saja. Kalaupun ke Jakarta menjumpai saya, tapi sekali-sekali. Sekarang udah puluhan tahun pula dia di kampung, nggak bisa kemana-mana karena matanya sudah buta. Tapi kalau saya punya masalah, saya balik ke Maninjau, saya tanya dengan saya, dan saya tanya dengan dia. Dia menjawab, dan jawabannya itu menyejukkan hati saya. Mungkin itulah yang disebut dengan haidir tadi. Nah, itu. Jadi haidir itu banyak itu. Orang yang memang bisa menyelesaikan masalah yang kadang-kadang tidak selesai di orang lain. Berkelahi orang di masjid, ya, pengurus dengan pengurus, datang orang, begitu dia masuk tambah hebat orang berkelahi, masalah itu haidir namanya itu. Begitu dia masuk selesai masalah itu, itulah yang haidir itu. Ada haidir dalam skop kecil, tentu ada haidir dalam skop yang lebih luas. Kalau dulu mungkin Raja Faisal lah yang cocok disebut dengan haidir. Begitu dia jadi raja, orang-orang Arab itu dari seluruh negara Arab bisa bersatu bersama dia. Begitu dia meninggal, maka terjadilah peperangan-peperangan antara satu negara Arab dengan Arab yang lain. Jadi wahwal azizul ghafur, wahwal azizul ghafur. Dan Allah itu maha perkasa tapi maha pengampun. Banyak orang yang perkasa tapi tidak pengampun. Kadang kekuasaannya membuat dia zalim. Allah tidak. Kekuasaannya itu, keperkasaannya itu Al-Ghafur, dibarengi dengan sifat pengampun dan pemaafnya. Rencana kita 5 ayat, ternyata 2 ayat yang bisa. Kalau 2 ayat terus tiap pertemuan, ya sampai hari raya baru selesai ini. Saya rasa cukup sekian lah sebelum ditutup. Kalau ada 1 atau 2 orang yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Yep, motor saya. Dia begini, cobaan yang diberikan Allah itu bermacam-macam. Ustadz, jangan Bapak pikir Ustadz itu nggak diuji Tuhan. Ustadz ini, Ustadz juga setannya itu. Maka dalam beberapa hadis dikatakan, penyakit yang paling berat yang ada pada Ustadz itu biasanya dengki, hasad. Jangan terkejut kalau satu ustadz dengan ustadz yang lain kadang-kadang saling menjelekkan, ada itu. Maklumi sajalah, karena setan yang mengganggu mereka juga levelnya ustadz. Dan itu dikatakan sendiri oleh Rasul, asaddun nas al-bala al-anbiya. Manusia yang paling hebat menerima ujian itu adalah para nabi. Sumal amsal fal amsal.